Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lina. Kita masih di pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Yang kedua, dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralelnya dengan sistematis. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan dan tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kewajiban yang terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan informasi penting dalam teks eksplanasi yang dibaca tentang penemuan dan manfaatnya dengan menggunakan kalimat efektif yang benar. Nah, kita semua sudah mengenal lampu lalu lintas kan? Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau yang memiliki arti tersendiri. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Mari kita baca teks eksplanasi di bawah ini. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Itu adalah prinsipnya. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai, sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, itu adalah paragraf yang ketiga. Setelah kita baca teks eksplanasi, mari kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Untuk mencari bagian teks eksplanasi, kita bisa mencari bagian kalimat utama pada setiap paragrafnya. Dari paragraf yang pertama, yaitu bagian topik masalah. Topik masalahnya adalah Gareth Augustus Morgan adalah penemu lalu lintas. Dari paragraf yang kedua, deret penjelasnya yaitu lampu lalu lintas Morgan menggunakan rangkaian paralel yang disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, maka komponen yang lain tetap berfungsi karena masing-masing terhubung dengan sumber energi. Kemudian paragraf yang ketiga, berisikan kesimpulan dan pendapat dari penulis. Tujuan Morgan sangatlah mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas secara sederhana. Nah, ini adalah bahan, alat, dan langkah kerja yang harus dipersiapkan. Silahkan amati video cara pembuatan lampu lalu lintas berikut ini.
Setelah kalian mengetahui cara pembuatan lampu lalu lintas, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian lampu lalu lintas yang telah kamu lakukan. Mudah bukan? Ini ada di halaman 87, muatan IPA. Kalian bisa membuat laporan kegiatannya seperti gambar di samping. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, dan kesimpulan. Silakan dikerjakan. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat jam yaitu untuk membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin terhadap waktu? Amati gambar-gambar berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Dari gambar yang pertama, 2, dan yang ketiga, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, belajar mengerjakan tugas secara berkelompok. Yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Dari gambar yang pertama kita bisa melihat bahwa anak tersebut belum. Ia masih membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua, belum, ia belajar secara bermalas-malasan. Dan yang ketiga, sudah, karena mereka mengerjakan tugas secara berkelompok. Apa dampak bagi diri sendiri? Gambar yang ke-1, jika banjir, kita juga akan terkena dampaknya. Gambar yang kedua, ketika kita belajar malas-malasan, maka prestasi belajar kita juga akan menurun. Dan ketika sekolah jadi terasa membosankan. Gambar yang ketiga, dengan bekerja kelompok, tugas sekolah jadi cepat selesai. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar yang pertama, lingkungan jadi kotor. Gambar yang kedua, tidak ada dampak terhadap lingkungan, karena dampaknya dirasakan oleh diri sendiri. Gambar yang ketiga, ketika kita tertib dalam bekerja kelompok, maka meja akan menjadi rapi dan bersih kembali. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar yang pertama, dengan membuang sampah sembarangan, itu akan membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian gambar yang kedua, orang lain jadi enggan mengajak kita untuk mengerjakan tugas secara berkelompok karena anak tersebut adalah anak yang malas. Kemudian gambar yang ketiga, kita jadi dipercaya orang untuk melakukan tugas kelompok secara bersama-sama. Nah, contoh kewajibanmu yang lain sebagai pelajar dan dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab. Kewajibanmu sebagai pelajar yang pertama yaitu tentu saja harus rajin belajar. Dampaknya, jika kamu tidak rajin belajar, prestasimu akan menurun di sekolah. Yang kedua yaitu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, tugasmu jadi menumpuk. Yang ketiga, mentaati peraturan sekolah. Dampaknya, kamu akan mendapat hukuman dan teguran. Yang keempat, rukun dengan teman. Jika tidak rukun dengan teman, akan membuat suasana jadi tidak nyaman. Nah, itu adalah kewajiban dan dampaknya. Jika kita melaksanakan kewajiban kita dengan disiplin dan penuh tanggung jawab, maka kegiatan belajar mengajar akan berlangsung dengan nyaman, efektif, dan efisien. Setelah kita mempelajari mengenai kewajiban dan dampaknya jika kita tidak melaksanakan kewajiban, apakah kamu pernah datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalamanmu datang terlambat pada saat bertemu teman ataupun pengalaman yang lainnya. Tulislah pengalamanmu datang terlambat ke sekolah di halaman 90-91, muatannya PPKN. Tulislah di buku tulismu ya. Pertanyaannya seperti di samping ini. Silakan dikerjakan. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, itu akan membuat orang lain di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, apakah kamu masih ingat tentang kalimat efektif? Dalam teks eksplanasi terdapat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Kalimat efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami.
Ciri dari kalimat efektif antara lain, yang pertama, menggunakan kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Yang ketiga, hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, perhatikan di kata para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Kemudian, perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu katanya. Kita ubah menjadi kata efektif atau kalimat efektif, yaitu yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi, dan kalimat efektif yang keduanya, para tamu duduk di kursi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menuliskan kalimat yang bercetak miring yang ada pada teks si kotak ajaib. Mari kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektifnya, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Dirubah menjadi kalimat efektif, penemu yang pertama kali. Kalimat yang kedua, televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Dirubah menjadi kalimat efektifnya, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Diubah menjadi kalimat efektifnya, lalu televisi terus berkembang. Nah, itu dia kalimat efektifnya. Sekarang, identifikasi lagi semua tulisanmu pada pertemuan kali ini. Dari tugas-tugasmu dan teks yang sudah dibaca ya, carilah kalimat yang masih belum efektif, ubahlah menjadi kalimat efektif. Tugasnya ada di halaman 94, muatan bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan di buku tulismu ya. Nah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya di buku tulis dan dikirimkan ke classroom.